Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Psikis Loh Kena. Apa kabar nih Sobat Psikis semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Apalagi kondisi lagi cuacanya nggak menentu gini, harus baik-baik jaga kondisi supaya nggak cepet sakit. Nah Sobat Psikis, ketemu lagi dengan saya Uci di channel Psikis Loh Kena. Dan kali ini kita ada di segmen favorit kalian semua, yaitu segmen Nara Misteri. Siapakah Nara Misteri kita kali ini? Nah, Nara Misteri kita kali ini namanya adalah Kak Puput Nasution. Beliau adalah salah satu Sobat Psikis dan juga followers di Instagram @psikislokena. Waktu itu Kak Puput awal-awal Psikis Loh Kena bikin Instagram, beliau itu udah bilang kalau si Kak Puput ini tuh punya juga cerita serem yang pengen dibagi sama Psikis Loh Kena. Tapi karena kendala jarak, beliau ada di Depok dan Psikis Loh Kena ini basisnya ada di Cirebon. Jadi kayak susah gitu loh kalau mesti cerita langsung datang ke studio. Nah makanya baru sekarang lah Kak Puput ini sempet kirimin cerita ke kita melalui voice note WhatsApp. Dan bener-bener Kak Puput makasih banget. Saya sangat mengapresiasi Kak Puput udah share cerita yang menurut saya bener-bener serem. Dan cerita ini tuh berlangsungnya cukup lama juga karena dari Kak Puput tuh masih kecil gitu ya, sampai sekarang pun gangguannya masih dialami. Nah Sobat Psikis, buat Sobat Psikis yang mau kenalan juga sama Kak Puput, di sini kita langsung aja sebutin Instagramnya Kak Puput ya, biar Sobat Psikis semua bisa follow. Karena Kak Puput ini juga udah beberapa kali diundang sama konten kreator podcast horor. Nah di sini ada Instagramnya nih, @puputnasution89. Nih, ini Instagramnya Kak Puput. Oke Kak Puput, karena Kak Puput sudah mengirimkan ceritanya dengan lengkap dan panjang dan detail banget dan juga banyak pelajaran banget dari situ. Saya nggak mau berlama-lama lagi intronya, nggak mau kepanjangan pembukaannya. Langsung aja deh Sobat Psikis, harus siap-siap Psikis Loh Kena. Psikis Loh Kena. Halo Kak, Assalamualaikum. Sebelumnya kenalin, nama aku Puput Nasution. Jadi di sini aku yang menceritakan pengalaman mistis yang aku alami selama ini. Dan semoga bisa menjadi pembelajaran buat kalian semua yang ngedengerin cerita aku. Jadi aku mau cerita awalnya aja nih, dari waktu aku masih kecil. Aku punya pengalaman. Jadi for your info nih ya, aku pengen kasih tahu aja kalau aku ini tinggal sama papaku. Papaku tuh single father, maksudnya yang benar-benar gak ada ibu lah gitu kan, udah pisah dari aku kecil. Nah, aku ini 3 bersaudara, aku paling bontot dan kami tuh perempuan semua. Nah, suatu malam itu aku lupa di umur berapa, yang jelas waktu itu sekitar umur 6 tahunan kalau nggak salah. Dan itu di tahun 90-an. Kalian tau lah, di tahun itu masih zamannya sepi-sepinya ya. Yang namanya angkot aja paling maksimal itu sampai jam 10 malam doang. Suatu malam waktu itu kita habis dari rumah saudara kan, habis main gitu. Nah, pulang dari rumah saudaraku, aku emang udah gak yakin sih kita bakal dapat angkot atau enggak gitu, karena udah malam banget, itu udah jam 9 ke atas lah, dan cuma beberapa angkot doang yang bisa yang suka narik sampai malam. Selebihnya mereka pilih untuk paling sampai jam 8 gitu. Nah, suatu malam itu kita kan kayak lagi di jalannya itu jalan raya guys. Tapi kalian kalau pernah lihat gambaran komplek Pondok Indah, kalian tahu kan, itu kan banyak rumah gedung ya, besar-besar. Tapi beberapa rumah itu kayak ada kayak ada kebun-kebun juga kan, kayak ada lahan kosong yang sepi. Nah, waktu itu jalan itu tuh kayak gitu guys, tapi aku lupa di jalan apa, di daerah mana, karena waktu itu aku masih kecil kan. Nah, waktu itu kita lagi nunggu angkot nih guys. Kebetulan itu sebelah memang ada rumah besar, tapi kami berdirinya itu di lahan kosong yang benar-benar sepi, nggak ada lampu penerangan. Jadi lampu PJU-nya itu waktu itu masih dikit banget, dan cuma ngandelin lampu-lampu teras rumah-rumah gede itu kan.
Dan kalian tau lah kalau misalnya rumah itu nggak semua ditempatin, kadang ada yang gelap berarti rumahnya mungkin orangnya lagi pergi atau nggak lagi nempatin rumah itu. Nah, suatu malam itu kita lagi nungguin nih angkot nih. Kita diri di kebun kosong. Belakang kita tuh kayak alang-alang kebun kosong gitu. Kita nungguin angkot. Pasnya nungguin angkot itu, tiba-tiba ada angkot nih lewat satu. Alhamdulillah kan nih lewat. Tapi anehnya pas kita stop itu, dia tetap jalan tuh guys, nggak mau berhenti sama sekali. Ada keheranan lah dalam hati, kenapa ya gitu. Kenapa ya Pak? Aku udah takut kan, udah takut banget karena itu jalan sepi banget dan cuma beberapa orang yang lewat mobil gitu. Tapi nggak, kebanyakan sih sepi banget itu jalanan kan. Nggak mungkin menempuh jalan kaki untuk pulang ke rumah. Terus gitu, aku sempet takut kan, mau nangis gitu. Kenapa ya aku nggak mau berhenti? Nggak lama angkot itu nggak mau berhenti, tiba-tiba kedengaran dari belakang kita nih suara kayak kuntilanak ketawa nih guys, kayak hihihi gitu. Yang anehnya dia bukan cuma ketawa, tapi dia tuh bilang gini, hihi, emang enak gitu. Terus kita yang langsung nengok gitu beramai-ramai kan, berempat, aku, papaku, dan kakakku kan. Apa ya gitu kan. Tapi nggak ada orang dan itu tuh sepi banget dan nggak mungkin lah ada orang ngapain di rumput-rumput sepi gitu malam-malam lagi kan. Terus aku sempat ketakutan gitu kan, aku bilang ada apa ya, apa-apa gitu. Namanya aku masih kecil ya, aku nangis lah, paling nggak ngerti lah kenapa gitu. Cuma papaku ini mungkin ya udah tahu kali ya, terus dia mikir ya udahlah, yuk kita geser aja, geser. Akhirnya geser ke rumah yang agak ramean gitu, yang agak maksudnya lampunya lebih terang gitu. Jadi kita terpaksa lah berdiri depan rumah orang, karena sebenarnya kan kita tuh nggak boleh ya yang namanya menunggu sesuatu itu di depan rumah orang, rumah pribadi orang gitu ya. Walaupun cuma di depan pagar itu kayaknya masih ya, kalau bisa janganlah gitu, kalau bukan terpaksa banget. Takutnya ntar ada apa-apa kita yang dicurigain ya guys. Jadi aku cuma pengen kasih tahu gitu kan. Terus gitu nggak lama bener dong ada angkot lewat nih. Alhamdulillahnya mau berhenti dong, mau berhenti. Terus akhirnya kita naik angkot, terus alhamdulillah ya Pak akhirnya gitu. Dan kejadian itu tuh kayak terlupakan gitu aja, dan baru sekarang aku mikir, oh oke, aku tahu mungkin angkot yang pertama itu diganggu sama si kuntilanak ini, jadi nggak mau berhenti atau ditakut-takutin gitu. Soalnya pas kita lagi nyetop gitu dia malah ngebut gitu guys, atau kami tuh dibikin nggak kelihatan, aku kurang tahu sih. Nah aku sudah kasih tahu juga nih guys, jadi papaku ini kan orangnya apa sih namanya ya, sholatnya masih bolong-bolong ya. Tau lah kalau misalnya orang kan ada yang masih kayak sama agama tuh nggak terlalu yang taat gitu ya. Bukannya aku menjelekkan papaku, tapi ini tuh kayak apa sih, sebenarnya nggak boleh, kalian tuh harus tetap menjalankan, mewajibkan sholat itu ya, karena itu penting banget untuk menjadi tiang kalian supaya kalian agak tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus gitu. Nah terus kan rumah kami ini kan kecil ya, jadi kami ngontrak. Waktu itu kan ekonomi papaku nih lagi kurang baik gitu. Ini ngontrak di rumah, waktu itu rumahnya itu sebenarnya semi kos-kosan, bukan kontrakan. Jadi dia bentuknya itu kayak sekamar, kamar mandi di luar dan dapur nggak ada, karena itu sebenarnya buat orang-orang single. Mungkin yang punya rumah itu karena kasihan sama papa yang punya anak 3 cewek, masih kecil-kecil kali ya, jadi dikasih aja. Waktu itu aku udah SD sih, coba mungkin pikirannya ya udahlah kasihan gitu, apalagi bapak ini ngerawat anaknya sendirian gitu mungkin ya. Jadi kami dibiarin ngekos di situ. Nah jadi kosannya itu kan yang bawah itu pemiliknya, yang atas itu kos-kosannya berkamar-kamar. Nah kamar mandi itu selalu di luar di ujung kan. Kamar kami itu di pojok, di awalan nih, saya dari tangga naik sebelah kanan. Jadi kalau kita belok kanan tuh ada kamar-kamar lagi sama kamar mandi. Nah rumah kami itu pas banget deket tangga waktu itu. Nah papaku ini tuh orangnya rada aneh gitu guys. Jadi dia tuh selalu nggak peduli ya mau punya anak cewek atau punya anak kecil, dia selalu buka pintu. Sedangkan kalian tahu kan mitosnya itu nggak boleh yang namanya buka pintu maghrib ataupun malam.
Ya lebih bagus kalau misalnya udah habis isya itu udah tutup pintu, kondisi rumah udah tutupan gitu. Nah mungkin pikiran papaku ini kan rumah tingkat emang tertutup kan, emang per kamar-kamar, tahu kan kalau kamar kos-kosan yang kayak di dalam gedung gitu. Cuman ini kan kayak rumah yang di atapin atasnya udah tertutup jadi kamar-kamar gitu. Mungkin papaku ini mikir, ah bukan di luar rumah kok ya, gitu kali ya, mungkin maksudnya hitungannya kamar kok gitu. Nah jadi papaku ini selalu buka pintu guys, walaupun masih maghrib ataupun lagi maghrib dia tetap buka pintu. Dan tidur pun di tengah malam itu kita tetap buka pintu. Mungkin karena sempit juga kan, itu sekamar kita tidur berempat, mungkin papaku kegerahan apa gimana. Jadi posisi kamar tuh tetap kebuka guys, jadi kita tidur dalam keadaan lampu mati, kamar kamar gelap kan, kamar gelap terus pintu kebuka. Papaku itu tidur persis depan pintu karena supaya kalau misalnya ada orang masuk atau orang macam-macam masih kedengeran lah atau masih nyenggol ke dia gitu kan. Nah dia tuh persis di dekat pintu kan. Nah suatu malam itu aku tuh kayak mau balik badan gitu. Kan aku ngadep tembok kan, aku kayak balik badan gitu kan posisi dalam keadaan ngantuk sih, tapi masih setengah sadar. Pas aku balik badan itu, tiba-tiba aku lihat ada sosoknya itu di dekat kepala papaku posisinya, dan dia itu kayak orang ruku gitu, kayak ngebungkuk ruku gitu. Anehnya mukanya, awalnya aku lihat mukanya itu lagi senyum-senyum cengir-cengir gitu. Aku bilang kenapa ya gitu kan. Pas aku lihat cengir-cengir, aku ke bawah mataku kan, dan aku kaget sosok ini tuh nggak pakai baju, jadi dia modelnya nyamping gitu sambil ruku, dan aku lihat sampingnya itu dan itu nggak pakai baju sama sekali. Mukanya itu, sosok itu menyerupai papa aku. Terus aku yang kaget, yang mau baca doa, mau apa, mau berontak, mau bangun itu nggak bisa, kayak orang rep-repan ditahan gitu. Berusaha aku lumayan lama, sekitar 3 menit atau berapa menit gitu. Langsung aku usaha, tiba-tiba aku sadar. Pas aku sadar, aku lihat balik lagi, ternyata nggak ada apa-apa. Aku pastiin ke papa aku lagi tidur pules dan papaku pakai baju. Nggak mungkin kan kalau itu papaku. Di situ aku bingung sih sebenarnya guys. Jadi gini, aku mau menjelaskan aja. Setiap aku lihat penampakan itu, aku nggak pernah menceritakan ke papa atau ke kakak aku, atau aku bertanya apa di keluarga kita ada yang peka atau gimana. Aku nggak pernah. Sampai hari ini aku tahu-tahu dari YouTube, dari semua YouTube cerita horor, aku baru tahu yang aku alamin itu ternyata mistis yang mungkin bisa jadi cerita ya. Jadi waktu itu aku kemarin ketemu sama orang indigo kan, dan dia menjelaskan kalau ternyata aku ini peka, tapi aku ini cuek dan selalu berpikir belakangan. Jadi misalnya gini, aku awalnya lihat emang takut nih, tapi kemudiannya aku lupa, kayak orang melupakan aja gitu, nggak peduli, kayak orang biasa aja kemudiannya gitu, sampai aku nggak menceritakan ke kerabat aku ataupun ke papaku, ke kakak-kakakku sekali, semuanya nggak aku ceritain. Dari situ aku tahu, oh ternyata aku peka gitu. Ya udahlah, aku hanya bersyukur aja, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang buruk-buruk. Nah itu dia, makanya aku bilang, itulah kenapa aku bilang sholat itu adalah tiang agama, karena itu bisa membuat kalian terlindungi dari hal-hal buruk. Nah aku lanjut lagi cerita ya. Jadi itu kedua kalinya yang aku alami mistis. Ketiga kalinya, waktu itu kami kan udah, alhamdulillah kan, pas aku SMP papaku udah lumayan baik kan ekonominya. Akhirnya kami ngontrak, walaupun tempat ngontrak tapi kontrakannya itu lebih bagus dan lebih besar. Waktu itu bangunan baru. Nah bangunan barunya itu waktu itu bentuknya itu kan gerbang gede. Pas kita masuk itu tembok samping kamar kontrakan yang pertama. Jadi kontrakan itu kayak nyamping gitu, jadi berjejer ke belakang gitu kan. Nah kami tuh kamarnya paling pojok. Ada depan kamar kontrakannya itu semua alang-alang
rumput, batu kerikil, jadi bukan aspal, bukan floor. Jadi bener-bener kayak masih kebun gitulah. Terus ada pohon besar gede satu kan. Jadi cuma rumahnya itu ada berapa ya, 12 kayaknya, dan aku paling pojok deket tembok sana, nomor 12 kalau nggak salah, paling ujung. Nah, waktu itu kita ngontrak tuh pertama kali di situ kan. Awalnya pengalaman pertama aku di kontrakan itu, aku bingung, setiap malam itu pasti ada suara dari atap kayak tek 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 gitu, kayak orang injek-injek gitu, gimana sih, kayak orang main gitu di atas, cek 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 cek. Tapi aku yakin nggak mungkin ada orang karena itu genteng. Kalian tau lah kalau genteng aja diinjak kadang bisa bocor atau bisa ambruk kan ke bawah. Dan itu nggak mungkin kan ada orang di atas. Pas aku denger itu kejadian setiap jam 11 malam. Dan selalu berhenti di setiap jam setengah 4 pagi. Aku ingat banget setengah 4 pagi itu karena suka masih ada orang ngaji-ngaji. Ada orang ngaji-ngaji menjelang subuh ya. Kalian tau lah kalau menjelang subuh pasti kalian pernah dengar kan, sebelum azan itu pasti ada orang yang lagi ngaji-ngaji di masjid gitu. Ya udah, akhirnya aku bilang ya udah, itu aku tidur jadi kayak tidur ayam gitu karena keganggu banget sama suara itu. Suara itu ada setiap malam. Aku bisa pasti itu suara ada setiap malam. Dan anehnya setiap di jam segitu doang. Mulai itu jam 11. Pokoknya pas saat kami udah senyap, udah tutup pintu, udah matiin lampu, udah mau tidur, barulah suara muncul. Nah itu tadi aku bilang, aku balik lagi ke cerita yang pertama tadi ya. Aku bilang kan papaku kan orangnya gitu ya, nggak pernah peduli gitu ya. Jadi tetap aja buka pintu pas maghrib. Nah aku takutnya apa itu mancing apa gimana gitu kan, hal-hal gaib bisa masuk. Karena nggak bagus katanya saat maghrib itu semua setan berlarian masuk ke dalam rumah yang terbuka untuk mereka sembunyi menghindari ajan itu kan, katanya seperti itu. Nah, singkat cerita, jadi aku udah sebulanan tinggal di situ. Jadi kayak udah biasalah dengar-dengar suara kayak gitu ya. Karena selain itu tuh juga pernah waktu itu lagi hujan deras banget. Tiba-tiba kedengaran suara dari depan pintu aku. Jadi kan ada ubin, ada teras kan. Ubinnya itu nggak terlalu panjang lah, terasnya kecil gitu. Nah, di setengahnya itu semua seluruhnya itu tuh masih kerikil yang tadi aku bilang itu kan, kerikil dan rumput-rumput batu gitu. Terus jadi lagi hujan awet, hujan gerimis awet gitu yang lumayan besar. Tiba-tiba aku dengar suara kayak orang tuh ngelempar-lempar batu. Kalau misalnya batu berbenturan nggak sengaja karena air itu kan beda ya, bunyinya nggak terlalu nyaring. Kalau dia tuh kayak bener-bener dilempar ke batu juga ke bawah gitu. Jadi kayak dia tuh ngelempar dari misalnya posisi dia entah duduk atau diri gitu kan, dia kayak ngelempar-lempar gitu. Terus suara itu kayak tentang 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 gitu. Pas aku beraniin diri buat ngelihat ke jendela kan, posisi lampu mati. Oh ya, karena aku kan selalu tidur di ruang depan kan, jadi kontrakannya itu bentuknya itu 3 ruang. 3 ruang itu ruang tamu, kamar berpintu, dapur, sama kamar mandi lah gitu kan. Nah di kamar itu selalu kakak aku yang pertama, karena dia udah ABG duluan lah gitu, jadi dia tuh lebih suka kayak tidur sendiri gitu. Dan aku juga emang kurang suka di kamar, karena kan kalau kalian itu pasti pernah ngerasain gak sih yang namanya kita tuh kayak mau tidur tapi nonton TV dulu gitu. Dari TV itu selalu aku timer. Nah pas malam itu aku dengar banget suaranya. Aku keganggu kan karena suara dari atas plus dari depan pintu dong. Aku lihat ke kolong pintu itu nggak ada kaki, nggak ada apa gitu kan. Terus apa ya dong itu, aku beraniin diri buat ngintip di jendela. Dan itu suasana sepi. Dan seketika pas aku ngintip di jendela itu suaranya menghilang. Udahlah gitu kan. Ya udahlah, biarin aja, aku tidur lagi. Jadi pas aku berusaha tidur lagi, muncul lagi tuh suara. Jadi udahlah, keganggu tuh malam itu dari atas sama bawah. Ya udahlah, aku bilang mau gimana lagi gitu. Aku juga nggak tahu itu apaan kan.
Aku cuma bisa baca-baca aja, baca-baca yang aku tahu kayak Al-Fatihah gitu. Karena posisinya kan aku masih SMP waktu itu deh. Jadi belum paham banget yang namanya itu gangguan setan apa gimana gitu. Terus akhirnya besoknya tiba-tiba sebelah aku nih kayak ada orang pindahan, karena emang sebelahku kan rumahnya masih kosong kan, posisi masih kosong, belum ada yang nempatin. Jadi kontrakan itu ada 12 rumah tapi nggak semuanya itu isi, jadi beberapa kosong. Persis sebelahku itu tiba-tiba ada orang pindahan nih. Yang aku nggak sangka ternyata si kerabatku ini, kerabat papaku. Maaf ya, di sini aku agak nyamarin namanya karena aku nggak mau istilahnya ada yang nantinya protes, ngapain sih lo ceritain ini cerita itu gitu. Jadi aku samarin aja di sini kerabatku ini ya. Nah, pas kerabatku ini ternyata dia kan pindahan. Dia itu berempat. Jadi kan berempat, sebut aja lah si beliau sama si A, B, C gitu kan. Nah, tinggallah di sebelah kan. Aku ngintip, aku bilang, oh ternyata benar sih kerabatnya papa ini kan. Jadi papaku ini tuh kurang dekat lah sama kerabatnya, jadi kayak komunikasi tuh jarang, silaturahmi jarang, karena zaman dulu itu kan orang itu ya nggak semua punya handphone, karena waktu itu kan handphone tuh masih mahal waktu pertama keluar tuh, zaman aku SMP. Aku ingat banget, dan nggak semua apa sih istilahnya orang ngebutuhin banget handphone, karena masih ada telepon rumah atau enggak telepon umum waktu itu kan. Nah terus udahlah, kerabatku itu ternyata pindah. Oh ya udahlah, ya udah gitu, papaku kayak oh dia pindah di sebelah gitu, ya udah persis banget sebelahku, anehnya gitu. Terus udah, setahu aku sih beliau ini memang lagi sakit, kondisinya udah sakit, udah nggak bisa jalan, istilahnya udah sakit-sakitan gitu kan. Nah si beliau ini setelah sudah berapa lama tinggal di situ, jadi gara-gara beliau dan kerabatku ini pada pindah situ, jadi kami udah lumayan deket lah gitu, karena kan sering yang mungkin lah nggak saling sapa. Terus suka ngobrol, suka ngajak main gitu, perlahan luntur lah, kayak yang namanya jarak itu luntur lah, jadi kayak udah mulai komunikasi silaturahmi gitu. Walaupun aku tau lah si A ini, yang si A paling tua ini tuh emang mulutnya rada-rada lah gitu kan, suka kayak nggak jelas gitu, tiba-tiba suka nyindir-nyindir keluarga aku lah segala macem, entah apa udah watak apa gimana nggak ngerti. Tapi keluarga aku kan dulunya cuek aja lah, biarin gitu. Terus suatu malam waktu itu, aku emang kayak udah aneh sih, pas besoknya kan sekolah nih, berangkat sekolah kan. Waktu itu aku SMP itu masuk siang, dan masuk siang itu pulang pasti jam setengah lima. Jadi kalau nyampe rumah itu kan jaraknya lumayan kan, jadi kalau nyampe rumah itu dekat menjelang maghrib. Jalan kaki tuh dari sekolah menjelang maghrib. Pas aku nyampe gerbang, aku agak bingung kan, ini kenapa aku rumah rame banget gitu, ada apa gitu. Ada orang-orang pada pakai sarung, peci, koko lah segala macem, anak-anak kayak pesantren gitu. Tapi itu warga di situ sih, bukan pesantren, anak-anak, pokoknya anak-anak pengajian gitulah. Ada apa gitu kan. Terus aku tanya papaku, "Pah, kenapa?" gitu. Gak apa-apa sih, beliau ini kayaknya mau pergi tapi agak susah. Jadi mungkin udah sakit-sakitan, terus udah mau meninggal tapi agak susah gitu kan, kayak orang sakaratul maut gitu. Dan posisinya itu lagi di batu Pak Ustadz. Pas aku lihat ke kamar kan, aku lihat ke kamar rumahnya dia, aku lihat oh iya benar berarti kan gitu. Ya udah tuh, pas kemudiannya si beliau ini kan masih kayak sakaratul maut, sesak gitu. Ya udahlah, aku bilang, kami cuma bisa berdoa, bantu doa lah, karena kami nggak bisa membantu lebih ya, maksudnya dibawa ke rumah sakit pun percuma, karena itu kayaknya emang udah mau meninggal gitu. Nah mungkin terus dibaca-bacain terus sama si Pak Haji ini kan. Alhamdulillahnya kan ajan maghrib. Setelah maghrib itu si beliau ini bisa akhirnya pergi perlahan, dari kaki dulu putih kayak menjalar putih gitu, terus barulah mukanya udah tuh pucet, udah pergi, udah napasnya udah berhenti.
innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Pak Haji gitu, ini udah meninggal dunia gitu kan. Ya sudah, akhirnya di malam itu kan kalian tahu kan kalau jenazah itu mesti ngadep ke kiblat kan. Nah, posisinya rumah si beliau ini, kalian tahu kan kalau rumah kontrakan 3 petak itu enggak semua besar gitu ruang tamunya. Jadi ruang tamu yang space-nya pas-pasan gitu tuh ditaruhin lemari banyak. Terus mungkin mereka juga jadi bikin 2 kamar. Karena kamar satu mungkin nggak muat kali ya, satu kamar. Jadi ada yang tidur di depan juga, ada kasur lah segala macem gitu. Ada kulkas, ada mesin cuci lah, semua gitu. Akhirnya si beliau ini diputuskanlah jenazahnya itu mau tidak mau di rumah papaku. Karena kan ya masih kerabat lah, masa nggak mau gitu kan. Secara rumahku juga nggak terlalu sempit banget karena barang-barang kan cuma TV, kasur lantai, waktu itu kipas angin udah. Jadi bisa buat taruh jenazahnya beliau ini buat menghadap ke kiblat. Akhirnya malam itu nih jenazah ditaruh lah di rumahku kan. Ya seperti biasa kan kita yasinan, ngaji-ngaji gitu ya. Nah, waktu itu aku pakai bangku karena kasurnya itu kan bukan kasur yang di lantai gitu. Kasurnya tuh kasur kayu yang ada kakinya. Jadi lumayan tinggi buat kita duduk. Kalau kita duduk ngaji itu kan kalau misalnya di lantai nggak terlalu ini kan. Jadi waktu itu aku pakai bangku tuh, bangku plastik. Aku ngajiin, aku bacain. Aku ya kayak gimana ya, biar gimana pun kerabat ya pasti ada rasa sedih gitu, rasa sayang gitu. Dan aku bacain gitu. Tiba-tiba pas aku lagi bacain itu, aku agak terkejut sih. Waktu itu aku lihat di mulut beliau ini, jenazah beliau ini, tiba-tiba mengeluarkan beberapa semut. Semutnya itu semut hitam. Aku pastiin apa kasurnya bersemut gitu. Aku liatin, aku cariin gitu kan. Oh, ternyata bukan. Terus apa dong itu kan? Aku agak bingung kan. Aku perhatiin lagi gitu kan. Itu semutnya masih ada, itu masih keluar terus kan. Aduh, kok aku merinding ya. Soalnya aku sebenarnya lagi ngerekam gini tuh kayak dari tadi tuh sekelibat lewat nggak ngerti deh, pokoknya kayak diganggu gitu. Terus udah tuh aku lanjut lagi ya, udah keluar lah. Terus aku HP ya udahlah gitu, aku bacain doa aja. Sekarang lagi kayak kalau emang itu keluarnya bukan dari mulut, pasti dari kuping, dari bawah gitu, pasti kasurnya juga ada semut. Tapi ini nggak ada, itu bener-bener keluar dari mulut, dari dalam mulut. Sedangkan jenazah ini kayak nggak makan permen kok pas lagi baru meninggal itu. Ya kalau misalnya pun karena ada permen di mulutnya, pasti masuknya dari mana sih? Kok bukan dari luar posisi kepala gitu ya, misalnya kayak dari leher atau apa masuk ke mulut. Ini malah keluar, bukan masuk. Jadi benar-benar keluar dari mulut gitu. Ya udah aku coba bacain aja malam itu. Nah, pas kemarin itu aku sempat diundang sama orang Indigo gitu kan, di apa sih kayak lagi cerita-cerita gitu. Ternyata dia bilang itu oh keluar semut gitu. Ternyata masa hidupnya ini si beliau ini dulunya suka nyumpahin orang gitu, kayak punya ilmu harimau apalah segala macem, suka berkata tidak baik gitu. Makanya mungkin nggak ngerti juga, tapi aku ya walau-walam ya, aku cuma bisa mendoakan semoga itu semua tidak benar dan diampuni segala dosa-dosanya beliau ini kan. Jadi aku kasih tahu sama orang Indigo seperti itu. Nah, balik lagi ke kalian itu percaya atau enggak, terserah gitu ya. Nah, setelah itu besoknya itu kan dikuburin sehabis zuhur. Kenapa sehabis zuhur? Karena kerabat-kerabat kami ini yang dari jauh baru datang jam 10 pagi waktu itu. Nggak mungkin kan mereka datang kita sungubur gitu. Lagian mau dibarengi sama orang-orang yang sholat waktu itu, sholat bukan Jumat ya. Waktu itu kayak sholat zuhur gitu. Biar banyak lah yang mendoakan dan menyolatkan kan si jenazah ini. Akhirnya udah tuh setelah pas sholat zuhur itu dikuburin lah, dimakamkan gitu.
Malamnya itu kan tahlilan pertama kan. Biasanya kalau kita habis ada yang meninggal itu kan pasti malamnya malam tahlilan kan. Tahlilan lah, masih rame lah habis maghrib gitu. Habis maghrib pada orang datang gitu ngumpul. Nah, pas habis tahlilan itu barulah berasa mencekam di malam itu. Jadi malam itu bener-bener kayak yang habis tahlilan itu tuh mendadak sepi gitu. Jadi semua tetanggaku udah pada tutupan, udah nggak ada orang, udah pada tidur gitu. Ya udah akhirnya papaku kan kayak tadi aku bilang ya, yang pertama papaku tuh nggak peduli, jadi tetap aja buka pintu sampai malam. Posisinya papaku waktu itu jam 9 jam 10-an lah apa ngepel, karena kan bekas habis acara tahlilan itu sama kemarin azan-azan nenekku kan di situ kan. Dipel lah ya kan biar bersih rumahnya. Pas lagi ngepel itu, aku kan kakakku lagi pada di kamar nih, kita duduk kan. Kakakku yang pertama udah punya pacar, jadi dia tuh di depan gitu sama pacarnya. Malam itu papaku tuh ngomong gini, lagi ngepel nih di dekat antara dapur dan kamar. Ih, papa lihat ini, lihat si dia lo lewat gitu. Siapa? Ini nih baunya si dia banget pas kemarin jadi jenazah nih. Bau badannya papa masih inget banget gitu. Terus kita, bapak nih gimana sih, nakutin aja gitu. Nah pas papaku itu lagi ngomong gitu, aku posisi lagi dalam kamar itu lihat ada kayak orang lewat itu tapi kayak meninggalkan ujung kainnya gitu. Jadi gini loh, kayak orang pakai baju panjang tapi sampai lantai, dan pas lewat itu kayak meninggalkan kain ujungnya gitu melewati gitu. Jadi kayak aku lihat tuh kayak sisa kainnya yang lewat gitu. Itu bener jelas-jelas kain putih, aku nggak bohong, itu kain putih bersih banget. Seketika aku kayak, ya Allah, astagfirullahaladzim, aku cuma gitu aja. Terus aku bilang ke kakakku, tadi ada yang lewat, tapi aku pelan-pelan karena kan aku nggak mau juga kan kayak, katanya sih kalau sebenarnya kalau kita ngelihat itu lebih baik diam dulu, nggak usah dibilang, karena mereka pasti tahu kan kalau misalnya kita menceritakan gitu. Dan singkat ceritanya itu akhirnya si kakakku ini mutusin yang pertama itu buat pergi aja deh. Dulu kan zamannya Gambon, kalian tahu kan kalau misalnya kalian main Gambon di zaman itu tuh ada warnet yang pasti 24 jam buka. Terus kakakku itu akhirnya main Gambon dong sama pacarnya, pulang subuh gitu, karena dia udah saking takutnya. Kalau aku sama kakakku yang nomor 2 lebih milih ya udahlah di rumah aja, dan aku tidur. Akhirnya kami itu bertiga tidurnya di kamar dong, yang biasanya di ruang TV itu di tempat yang tadi jenazah si beliau ini ditaruh. Akhirnya kita tuh di kamar bertiga, dan aku tidur di ketek papaku. Aku takut banget. Udah gitu di tengah aku takut itu bener-bener suara itu muncul lagi dong, suara atap tak 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 tak, bener-bener ganggu banget. Pokoknya tiap hari kan ya, kalau suara itu nggak pernah absen. Sebelum si beliau ini meninggal pun suara itu selalu ada deh pokoknya di rumah itu. Cuma kan aku ya udahlah, udah terbiasa walaupun mengganggu, tapi ya mau gimana lagi ya kan. Akhirnya udah tidur, nggak sadar aku tidur sampai pagi. Alhamdulillah tuh udah kan. Nah selang saat berapa lama si beliau ini meninggal, semingguan, terjadilah di malam itu, malam yang menurut aku sih mencekam ya, karena posisinya itu waktu itu kan kami daripada tidur nih, aku tidur lagi di ruang depan kan, karena perlahan kan ya udahlah gitu, tidur di depan lebih enak emang, karena bisa nonton TV dulu. Dan sedangkan aku sama kakakku itu dulu udah hobi banget dengerin, bukan nonton, sorry, dengerin radio di handphone. Kalian tahu kan, pasti pernah punya handphone di zaman dulu ya kan, yang ada radionya gitu dan disambungin ke speaker waktu itu. Nah anehnya itu aku sama kakakku itu walaupun rumah itu menyeramkan, tapi kami tuh suka banget dengerin radio Mustang waktu itu, radio zaman dulu yang menceritakan pengalaman horor dari penelponnya ataupun dari SMS kan, atau dari email, bukan email, kirim surat waktu itu. Ya waktu itu ya aku ingat banget tuh penyiarnya selalu membacakan cerita-cerita horor orang. Dan aku selalu dengar sebelum tidur. Waktu itu tuh jam 10 malam, karena dia mau mulai itu jam 9 apa setengah 10 gitu.
Kita dengerin sebelum tidur. Walaupun takut nih, desak-desakan nih berdua nih, kita pegang-pegangan, kayak takut gitu sama ceritanya. Tapi nggak tahu, gak ngerti deh, kayak menikmati aja gitu sama cerita horor itu. Nah, pas itu kan aku tidur kan. Ya seperti biasa suara itu selalu ada lah yang di atap ya. Lampu mati waktu itu. Lampu mati, hordeng tutup, pintu tutup. Papaku itu selalu nutup pintu tuh jam 10, jam 11 gitu. Tutup tuh waktu itu. Terus akhirnya tidur kan. Tiba-tiba malam itu bau dupa. Dupa yang sangat menyengat. Sampai papaku, kakakku juga nyium. Kakakku yang pertama di kamar kan. Dia juga ikut nyium tuh. Katanya, oh iya bau dupa ya, iya bau dupa nih, bau apa sih gitu kan. Terus akhirnya kita kayak yang papaku bilang, ya udah yuk lihat, papa lihat tuh ya keluar gitu, siapa tahu ada siapa sih. Jadi ada dukun. Zaman dulu kalian tau lah kalau misalnya yang namanya dukun santet, dukun apa kan kayak masih yang banyak gitu lah ya, nggak kayak zaman sekarang mungkin orang udah terang-terangan gitu, ini saya dukun, saya ini segala macem. Kalau zaman dulu kan kayak diem-diem aja gitu karena takut kan. Nah, papaku kan takutnya begitu kan, apa ada orang lagi main dukun gitu. Papaku keluarlah tuh, dinyalain lampu. Nah, karena posisiku lagi mager, waktu itu kasur itu kan membelakangi pintu. Jadi kayak kita buka pintu tuh, langsung kasur aku, ke kirinya lagi itu langsung TV kan. Aku tetap tiduran, mojok di tembok kan. Terus baunya tuh emang nyengat banget, bau dupa. Kalian tahu kan bau dupa kan? Papaku pergilah keluar tuh, keluar gerbang. Nggak sengaja aku kucek-kucek mata sambil lihat ke arah TV. Kalau kalian tahu kan dulu ada mitos ya, mitos kalau nggak salah sih katanya kalau posisi lampu menyala, TV mati, layar TV gelap, kalian harus pantengin ke layar TV-nya. Ntar tuh kelihatan tuh ada apa, ada setan apa, ada makhluk apa, katanya sih seperti itu. Tapi aku belum pernah coba, cuma pernah ngalamin aja pas yang malam itu lagi ada dupa itu. Tiba-tiba aku nengok ke arah TV, aku kaget bukan main. Di atasku, di atas posisi aku lagi tidur nyamping itu ada pocong, kainnya bersih tapi mukanya tuh tertutup semua, ngegantung di tembok yang aku lagi senderan. Terus aku bener-bener ngeliat dia kayak bener-bener posisi diri ngegantung gitu, kayak nunduk gitu ke mukaku. Aku langsung astagfirullahaladzim, aku langsung deg-degan, tutup muka, aku diem aja di pojok. Nggak lama papaku balik, nggak ada apa-apa gitu. Dan bener bau itu menghilang. Pas aku buka guling dari mukaku, itu pocongnya udah nggak ada, udah pergi, nggak tahu kemana. Dan seketika bau itu tuh hilang. Dan aku nggak bilang sama keluargaku apa yang aku lihat, apa yang aku, karena posisinya waktu itu aku deg-degan banget, gak ngerti lagi harus ngomong apa. Tapi itu 3 menit atau 5 menit gitu, bener-bener aku lihat sosok itu jelas, walaupun mataku masih kayak rada ngantuk mager gitu, tapi tetap aja aku lihat. Malam itu sih yang menurut aku kayak aku baru ngeliat si Poci ini gitu, kok bisa ada dia gitu di rumah itu. Entah itu apa sosok beliau yang baru meninggal, aku juga nggak tahu. Tapi kemarin pas aku ngobrol sama orang indigo, menurut si orang indigo ini, si sosok Poci ini tuh ngikut guys, ngikut sampai sekarang. Dia masih ada. Karena gini, kenapa aku bilang ngikut, karena waktu itu belum lama, aku tuh sekitar 3 bulan yang lalu pernah ngirimin cerita horor ke channel YouTube podcast gitu kan, podcast horor gitu. Terus aku kirim kan, pas aku kirim ceritaku, tiba-tiba malamnya itu aku dimimpiin sama si Poci ini. Si Poci ini tuh kayak duduk di ujung kasur aku, kayak aku tuh ngeliatnya dari kaca. Jadi kan kasur aku itu ada lemari kacanya kan di sampingnya, di ujung kasurnya itu.
Terus aku ngeliat kayak dia duduk, entah kenapa posisinya itu si Poci ini sama si hantu tanpa busana itu selalu memperlihatkan sosok mereka itu dari samping, bukan dari depan. Aneh kan guys? Aneh nggak sih? Kalau nggak dari samping, dari bawah. Karena setelah aku lihat dia di pojok kasur, aku juga kayak ngeliat dia di atap. Jadi kayak dalam mimpiku itu kayak atapnya itu berubah jadi bening, jadi kayak bisa ngeliat keluar, dan dia tuh lagi duduk di atas gitu. Bener-bener aku lihat itu Poci guys, Pocinya itu lagi duduk di atas atap. Yang anehnya itu aku besoknya ngalamin badan pegel dan leher tuh sakit banget. Dia tuh kayak apa sih, kalau habis hadir itu kayak memberikan rasa gitu. Sampai sekarang pun kayak gitu. Aku tahu kalau dia habis datang tuh pasti deh badan aku pegel, apalagi punggung, karena aku cerita sama yang indigo itu kan. Kata dia emang Poci ini tuh ngikut ke aku gitu, tapi aku nggak tahu ya, aku lupa bertanya apakah itu jelmaan si beliau ini atau gimana. Yang pasti aku cuma berdoa supaya selalu dilindungi sama Allah ya. Tentunya kayak tadi aku bilang tadi, kalian harus tetap sholat 5 waktu, karena itu wajib banget untuk menjaga kalian dari hal-hal yang tidak baik. Baca doa kemanapun kalian pergi gitu. Nah, oke, lanjut cerita lagi nih ya guys. Kan udah kejadian yang pocong itu kan. Nah, ini tuh selang berapa lama, jadi gangguan itu tetap ada lah di kontrakan itu, karena atap itu tuh tetap bunyi terus gitu. Cuma untuk penampakan pocong itu ya cuma sekali itu aja sih aku lihat. Nah, terus akhirnya setelah aku lulus sekolah, kami itu pindah lagi ke kontrakan. Tapi ini bukan kontrakan, karena kakakku kan udah ngekos sendiri. Jadi papaku cari rumah yang seminya tuh semi kos-kosan gitu guys, tapi ini lebih besar karena dia itu kayak satu rumah gendong dibikin kos-kosan per kamar-kamar, gerbangnya gede gitu ya, tau lah kayak kos-kosan elit gitulah. Terus di bawah, yang kosan bawah itu per kamar, dan ada kamar mandi di dalam, dapurnya di luar. Kamar mandi di dalam karena lebih mahal itu karena dapat fasilitas AC, kasur, sama lemari. Waktu itu aku ingat banget. Nah, papaku ngambil yang di atas. Di atas itu non AC, non AC dan non fasilitas waktu itu. Nah, jadi anehnya itu di kosan itu bentuknya itu yang di kamar atas persis dekat tangga mau ke lantai atas dan ke lantai 3. Jadi 3 lantai itu, yang lantai paling atas itu cuma tempat untuk berjemur, untuk ngejemur penghuni kosan. Nah, kosan ada satu kamar yang isinya tuh 2 ruang. Jadi yang mestinya satu kamar mandi di luar, tapi ini 2 nih. Ini 2 nih guys, nih 2. 2 gitu kan. Terus papaku ngambil lah itu. Harganya agak lebih mahal, 200.000 lah. Pokoknya waktu itu aku lihat 950. Ya 950-an itu di tahun 2007 2008 kayaknya deh. Ya aku harus di situ kan. Akhirnya kamar mandi itu di luar paling pojok belakang itu ada 6 atau 7 kamar mandi gitu. Pokoknya kan kamarnya itu banyak, bukan cuma 5 tapi lebih dari 5. Waktu itu kalau nggak salah ada 11 kamar deh. Nah, rata-rata penghuni di situ itu ada yang single, tapi ada juga yang lagi hamil, yang sudah menikah. Karena di situ pas sutri juga nggak masalah, berkeluarga juga nggak masalah. Di bawah juga banyak yang udah berkeluarga, punya anak satu atau udah punya anak bayi. Pokoknya minimal anak satu lah, nggak boleh 2. Kalau nggak salah dia udah maksimal 1 kayaknya sih, kalau nggak salah waktu itu. Nah, di kosan itu kan emang ya di pinggir jalan banget. Waktu itu di daerah Jakarta Timur. Oh ya, aku lupa ya tadi nyebutin. Jadi selama ini tuh aku tinggalnya di Jakarta Timur tuh. Yang pas kejadian awal itu di kontrakan selalu di Jakarta Timur tuh. Nah, ini nih di kosan Jakarta Timur juga kan. Karena kami tuh kalau pindah nggak jauh-jauh dari daerah situ, karena papaku tuh dari dulu udah tinggal di lingkupan daerah Jakarta Timur itu kan. Saudara-saudara juga banyak di situ. Nah, pas waktu itu kan aku udah punya pacar nih. Aku di umur waktu itu kalau nggak salah 20 tahun. Aku udah punya pacar.
Nah pas udah punya pacar itu aku suka pulang malam kan, malamnya itu ya jam 8 gitu, karena kan suka nemenin pacarku ini kan dulu mantanku ini dia kerja sebagai maintenance komputer gitu, jadi aku suka masih bisa nemenin gitu kan. Kalau kalian tahu tuh dulu di Rawamangun kan, tahu kan pasti banyak tuh fotokopian gitu, dia suka benerin di situ kan. Nah aku suka ikut dia kan, terus waktu itu aku pulang nih jam malamnya itu jam 9 lah. Waktu itu masih rame, kosan masih terang gitu, karena mereka tuh rata-rata tidurnya pada malam. Nah posisinya waktu itu kamar aku kan dekat tangga, agak sepi kan. Terus ruang tengah yang biasa pada nongkrong itu sama balkon tuh sepi, tumben banget sepi kan. Aku bukalah pintu karena posisi pintu aku, jendela aku kebuka dan pintu nggak terkunci, jadi aku main buka aja lah gitu, sambil assalamualaikum gitu kan. Terus pas aku lihat lagi buka pintu itu, seiringan pintu terbuka itu aku lihat tuh ada, jadi kulkasku tuh posisinya di dalam kamar ya, di dalam kamar. Jadi di depan itu, di ruang pertama itu hanya ada TV, di ruang kedua itu ada kasur sama kulkas. Waktu itu posisi kulkas itu pintu membelakangi arah pintu, jadi ngadepnya tuh dia ke arah sana, malah ke arah tembok sana kan, karena dibatasin gitu ruangnya. Dan posisinya tuh di sebelah kanan, jadi ruangannya tuh kayak manjang gitu guys, bukan segi empat tapi manjang, kayak manjang ngecil gitu kan, ada dua ruang. Terus emang katanya itu sebenarnya khusus buat berkeluarga yang udah punya anak. Nah waktu itu kan kita tinggalnya bertiga, aku sama papaku sama kakakku kan, karena yang pertama udah ngekos sendiri, udah kuliah. Akhirnya pas malam itu aku lihat kan, aku jelas banget lihat ada orang lari dari itu tuh, kayak kakakku banget, pakai celana pendek boxer gitu sama kaos. Terus aku gini, lo ngapain gitu kan, nyebut namanya lah gitu, lo ngapain sih gitu, pakai ngumpet, sambil aku nyamperin tuh dengan pedenya ketawa-tawa gitu kan. Pas aku nengok ke balik kulkas, aku kaget bukan main, karena itu nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang. Dan kalau dia pun mengumpet di tempat lain nggak bisa, karena itu ruangan cuma segitu dan sempit, udah tembok doang. Kayaknya untuk lari lagi ke ruangan nggak ada tempat buat nyelipnya. Di situ aku coba diem, kenapa ya gitu. Terus aku keluar lagi, aku teriak-teriak panggil nama kakakku kan. Tiba-tiba dia nyaut dari kamar belakang. Ternyata pas aku lihat, lu di sini? Iya, dari tadi dia mah di sini, kata tetanggaku gitu. Terus aku bilang, lah tadi gue tuh lihat di dalam rumah ada yang ngumpet, gue pikir tuh lo. Gue bilang, lu ngapain sih ngerjain lo, mau ngumpet gitu. Terus yang dia tuh cuma, masa sih gitu. Terus dia cerita, iya sebut aja nih tetangga gue yang satu lagi namanya Santi lah gitu ya. Iya si Santi waktu itu juga cerita, kata tetangga gue ini, si siapa ya nyebutnya Ica lah ya, Ica gitu. Ica ini lagi hamil gede kan, hamil anak pertama, Kak Ica lah manggilnya gitu ya. Iya waktu itu si Santi ini cerita tahu, katanya dia tuh lihat kakakku tuh, dia nunjuk ke kakakku kan, lihat nih katanya gitu. Lihat gimana? Iya ngeliat persis banget ke lantai 3 malam-malam, nggak tahu ngapain, terus dipanggilin nama dek gitu kan. Si Kak Santi ini kan udah berkeluarga juga kan, dek gitu. Terus tapi lo tuh nggak nyaut, lo tetap aja jalan gitu pakai kaos putih, karena kan tangga itu kan terang dekat teras gua kan, teras rumahku tuh kan. Cuma pas agak naik satu tangga lagi, yang pas pembelok itu tuh gelap, nggak ada cahaya gitu, jadi nggak ada cahaya sama sekali, menghilang lah dari kegelapan itu katanya gitu. Di situ gue mikir, kok aneh ya gitu, kok bisa gitu ya. Terus kenapa
Yang aku bingung itu kenapa si sosok-sosok ini selalu menyerupai waktu kalau lo dengerin dari awal itu, kalian tuh denger kan waktu gue cerita yang gue bilang pas pertama gue liat kayak bokap gue pakai tanpa busana ya kan, yang lagi ruku itu. Nah yang ini tuh sosok kayak kakak gue, bener-bener kakakku banget. Ini gimana ya ngomongnya lebih nyantai, gue lo aja kali ya, kakak gue lah gitu kan, mirip banget deh pokoknya. Terus kayak gitu, terus tanya iya si Kak Santi kebingungan, ya udahlah mungkin si D ini mau ke atas kali gitu kan, nama kakak gue lah gitu ya, gue samarin aja. Terus udah tuh akhirnya udah berlalu lah gitu aja. Terus kita nih lagi nongkrong nih di ruangan depan nih, lagi nongkrong gitu kan. Terus lagi nongkrong, apa namanya, tiba-tiba gue kan gini, Dek ke toilet yuk gitu, panggil kakak gue, nama kakak gue lah, Dek aja lah gue sebutnya ya, Dek ke toilet yuk gitu kan. Terus ya udah yuk gue temenin gitu, karena waktu itu posisi malam Jumat lagi pada cerita-cerita horor nih, serem banget kan anak-anak kosan gitu. Udah tuh gue ke belakang, pas kita lagi ke belakang dekat jendela. Jadi tuh balkonnya itu kayak ada jendela kaca gitu guys, balkon belakang. Jadi kamar mandi itu di ruangan terbuka. Jadi kita tuh bukan kayak di dalam rumah tertutup gitu. Yang lucu itu nih kamar. Jadi balkon belakang lagi, kamar mandi, kamar orang gitu, kamar-kamar gitu. Jadi bener-bener bukan ruang tertutup. Jadi kalau hujan tuh air bener-bener rembes masuk ke ubin gitu. Nah, pas malam itu udah kan gue selesai kencing tuh, yuk. Terus pas kita mau jalan nih, gue sama kakak gue nih, tiba-tiba kedengeran tuh suara mirip waktu gue kecil. Yang aneh gini loh, jadi sosok-sosok ini tuh kayak flashback mulu ke masa lalu gue gitu. Jadi dia tuh bener-bener yang waktu gue denger itu suaranya persis kayak yang waktu itu gue lagi nunggu angkot, bener-bener yang hihi gitu. Ya Allah apa itu gitu kan, apa tuh gitu. Kakak gue bilang apa tuh put, ya Allah kabur jalan. Gue lah kabur tuh ke depan ke ruangan yang pada ngumpul itu. Allah ya Allah, masuk gitu. Kenapa gitu, gak apa-apa udah masuk gitu, gak usah cerita sekarang. Ya berarti suaranya dia dekat, berarti dia jauh kan, karena katanya kan kalau kuntilanak itu kok suaranya dia jauh berarti dia dekat malah kan. Jadi gue mempercayai itu kan. Terus ya udah akhirnya pada ngumpul, maaf, maksud gue pada keluar lah, pada masuk lah ke kamar masing-masing, karena udah nggak kondusif. Walaupun itu baru jam 10 sebenarnya, jadi jalanan masih rame karena mereka kayak jalanan gimana sih jalan yang ada angkot gitu. Jadi kosan kita tuh di pinggir itu. Nah pas jalan itu udah akhirnya udah kan. Terus udah besoknya itu adalah satu tetangga gue ya, emang orang tuh rada rese lah gitu, bukan rese sih sebenarnya, rada gimana sih, jadi dia penghuni yang bawah gitu ya. Nih namanya gue samarin aja karena gue sampai sekarang masih bersilaturahmi, masih menjaga komunikasi, walaupun sebenarnya sekarang sih udah agak mendingan nih orang, udah mulai ya nggak kayak dulu. Jadi dulu tuh dia rada sombong karena dia di kosan yang bawah kan, kosan bawah itu tuh yang terbilang mahal, yang satu bulannya itu 1,3an 1,4 kalau nggak salah. Jadi dia tuh rada yang gimana sih, kayak merasa ya gue punya duit gitu kali ya, tapi gue nggak tahu juga sih. Jadi suatu hari itu gue lagi masak nih sama dia kan, masak itu namanya gue masih ya lo tahu kan, kan gue diceritakan kalau gue cuma tinggal sama bokap kan. Jadi bokap gue itu emang bisa masak gitu, tapi nggak selalu ngajarin anak-anaknya gitu guys. Jadi kita tuh berkembang dengan sendirinya. Kayak gue tuh belajar kayak nyuci baju, gue cuci sendiri, belajar sendiri gitu, tanpa bokap gue nyuruh lo harus cuci baju sendiri, harus bisa sendiri gini. Enggak, gue tuh bener-bener yang otodidak sendiri, yang saya udah kesadaran mah gue harus mandiri nih kayaknya sebagai perempuan gitu. Jadi gue belajar kayak nyuci baju sendiri, masak gitu.
Nah, waktu itu gue tuh nggak tahu kalau minyak goreng itu ternyata bisa dipakai untuk 2 atau 3 kali kalau misalnya minyak itu masih kelihatan bagus dan belum hitam banget gitu kan. Waktu itu pas ya gue habis goreng-goreng nih sama kakak gue kan di dapur bawah bareng-bareng sama dia gitu. Kita lagi masak-masak nih. Nah, gue kan nggak tahu ya. Waktu itu ya mungkin emang gue bodoh dan salah gitu. Jadi minyak gorengnya itu ya habis ngegoreng sekali, enggak sekali sih, maksudnya 2 kali gue buang lah yang lumayan banyak lah. Lo tau kan kalau kita goreng ayam kan pasti penuh kan minyak gorengnya. Gue buang lah gitu karena gue sama kakak gue nggak tahu gitu. Pikiran gue ya udahlah, udah minyak goreng bekas ayam goreng kan gimana gitu ya, kuning kuning banget gitu. Nah, tiba-tiba si orang ini ngomong gini, eh minyak gorengnya dibuang ya gitu kan. Iya, emang kenapa gitu. Gimana sih kok dibuang? Emang dikira minyak goreng belinya pakai apa? Beli pakai duit. Main buang-buang aja seenaknya. Gitu. Jadi orang itu suka kayak kumat-kumat sendiri gitu. Kayak lo pernah kan ngalamin punya temen, tapi kadang omongan dia tuh nggak enak. Gimana sih? Kalau lagi ngobrol sama dia tuh kayak orangnya tuh suka kadang kumat sendiri gitu. Pernah nggak lo ngalamin kayak gitu? Nah, itu yang gue alamin waktu itu kan. Terus gue cuma sama kakak gue tuh yang lihat-lihatan doang. Iya apaan sih kok gitu ya ngomongnya gitu. Sakit hati lah, gila lo. Maksudnya gini ya, gue juga tahu beli minyak goreng pakai duit, beli apa juga pakai duit. Ya tapi di saat orang itu berbuat salah, nggak seharusnya lo menyakiti omongan dengan cara kasar seperti itu gitu. Apalagi gue terbilang anak yang masih saya 20 tahun gitu, belum ngerti apa-apa. Bukan belum ngerti apa-apa sih, maksudnya gue itu diurus cuma sama bokap, jadi pekerjaan perempuan itu gue kurang bisa gitu. Nah, pada saat itu gue cuma diem aja, udah akhirnya berlalu gitu aja kan. Berapa hari kemudian tiba-tiba gue baru pulang sama cowok gue kan, rame kayak abis ada kejadian apa gitu. Terus gue tanya kenapa, itu si kak siapa ya, Maya Eci aja lah gitu. Si kak Eci ini tadi kesurupan apaan, kuntilanak, kata tawa katanya, nyakar jadi kayak kuntilanak mix sama harimau gitu. Masa sih, gue gituin kan. Iya benar. Terus gue yang kemarin tuh kan gue udah bilang kan, apa yang gue alamin itu sebenarnya nggak semua gue tahu gitu. Kayak tiba-tiba aja nih yang pas ngobrol-ngobrol sama orang di gue itu, gue baru menyadari sekarang loh, ternyata si Eci ini kayak kesurupan harimau dan kuntilanak yang sosok selalu mengganggu gue kan. Kalau harimau itu kan dulu si beliau ini yang meninggal itu katanya punya ilmu harimau dan punya istilahnya dia tuh kenapa keluar semut, karena katanya mulutnya jahat dan mempunyai ilmu harimau. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin gitu, gue nggak tahu sih. Katanya kan keluarga gue ini kayak zaman dulunya itu punya pegangan dari atasnya gitu. Nah mungkin itu dia kena ke pegangan keluarga gue, mungkin kesel kali apa gimana, gue aja gak tau sih. Sebenarnya gini ya, kalau gue flashback lagi, sebenarnya gue itu kalau misalnya kita nih punya keturunan yang tidak baik, mungkin sisi jahat itu mungkin ada di kita, cuma kan semua balik lagi ke kita ya, kita tuh mau mengikuti atau enggak. Dan gue tuh sama kakak gue nggak pernah melakukan itu, walaupun sebenarnya kenapa sih gue tuh kayak apa sih, kayak kepedean banget gitu. Soalnya gini, pernah ada kejadian si cowok gue ini menyakiti hati perasaan gue gitu. Nah, kalau gue mengikuti kayak jejak si beliau ini, suka nyumpain orang ya kan, bisa aja gue tuh ya kayak misalnya gue kayak mengikuti apa yang dilakukan, misalnya tukang nyumpain orang, tukang nyerapahin orang, sumpah serapahin orang, istilahnya kayak gitulah gitu. Soalnya pernah tuh si mantan gue ini gue sumpahin waktu itu karena dia udah nyakitin perasaan gue banget kan. Gue sumpahin lah, awas ya
aku sumpahin kamu celaka, gue gitu kan. Terus setelah udah gue diem aja tuh pas di rumah. Pas besoknya si doi ini nelfon. Terus dia ngomong gini, makasih ya Puput atas doanya. Terus gue bingung kan, kenapa gitu kan. Ya semalam aku kecelakaan kata dia. Dengkulnya tuh beset, terus bajunya tuh robek, pokoknya yang parah gitu, katanya jatuh dari motor. Nah makanya gue flashback kan, sebenarnya kok gue sih senjata gue nyumpain orang itu mungkin bisa kejadian, tapi itulah gue merasa gue tidak pantas untuk menyumpahi orang, dan tidak perlu meyakinkan kalau emang itu perbuatan dari pegangan-pegangan dari keluarga gue ini. Tapi ya semua balik lagi ya. Makanya sekarang gue itu selalu memikirkan kalau gue dijahatin orang, lebih baik gue mengikhlaskan daripada gue menyumpahi orang itu. Karena itu juga baik ke kita untuk memaafkan. Efeknya ke kita jadi lebih baik, jadi lebih menerima. Jadi nggak perlu dosa untuk nyumpahin orang, karena menyumpahi orang itu tidak baik. Nah mungkin si Kak Eci ini kena kali ya, nggak ngerti juga sih gue, karena waktu itu posisinya gue sama kakak gue sakit hati banget gitu. Nah jadi ya ini sih setelah penilaian kalian aja yang denger ya. Gue sih cuma menceritakan beberapa pengalaman aja gitu. Selebihnya gue nggak bisa menilai benar kok, ini gue benar kok, keluarga gue punya pegangan, punya ilmu harimau apa segala macam. Karena gue sendiri pun tidak mau meyakinkan hal seperti itu, dan gue sekarang nih lebih mendekatkan diri kepada Allah, meyakinkan diri untuk menjadi manusia lebih baik. Kayak gitu nih guys. Jadi itu aja dulu cerita dari gue, karena sebenarnya ceritanya panjang. Next nanti gue ceritain lagi kalau misalnya gue emang punya apa ya namanya. Nanti gue cerita lagi deh, pokoknya segitu aja deh cerita dari gue. Makasih semuanya. Nah Sobat Psikis, itu tadi cerita yang sudah dikirimkan oleh naramisteri kita, yaitu Kak Puput Nasution. Gimana ceritanya? Serem banget kan? Dan pastinya cerita itu super detail dan panjang dan enak banget gitu pembawaan ceritanya. Pokoknya makasih banget buat Kak Puput yang udah share ceritanya ke kita dan ke Sobat Psikis semua. Terus juga makasih banget Sobat Psikis yang udah ikutin videonya sampai habis, sampai sekarang. Dan juga Sobat Psikis, jangan lupa untuk terus dukung channel Psikis Lo Kena dengan cara like, komen, subscribe, dan juga di-share ya video ini ke semua sosmed kalian. Apalagi kalau kalian pengen dengerin cerita-cerita horor bareng sama temen-temen kalian, boleh banget nobar channel Psikis Lo Kena yang episode paling serem favorit kalian. Nah jangan lupa juga Sobat Psikis nyalain tombol lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau Psikis Lo Kena udah upload video baru. Dan juga satu lagi nih Sobat Psikis, harus banget sih nonton short horror story yang ada di channel Psikis Lo Kena. Itu tuh kayak cerita horor pendek aja, durasinya maksimal 60 detik, dan juga pastinya ceritanya singkat, padat, dan jelas tapi tetap serem. Ada di channel Psikis Lo Kena. Oke, terakhir jangan lupa follow Instagram @psikislokena. Dan juga nanti kalau kalian mau share cerita kalian boleh melalui email di faraditasuci@gmail.com, atau Sobat Psikis boleh DM di Instagram Psikis Lo Kena. Nanti kita berkabar aja. Barangkali Sobat Psikis mau kirim cerita seperti Kak Puput ini melalui voice note WhatsApp, boleh banget. Oke Sobat Psikis, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu ambil hikmah baiknya dari cerita yang kita sajikan, dan juga buang aja yang buruk-buruknya. Oke Sobat Psikis, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap Psikis Lo Kena.